Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu sekalian, di sini kita akan mencari tingkat kesukaran butir soal. Tingkat kesukaran butir soal di sini jumlah butir soal yaitu 20. Jumlah peserta tes ini hanya sekedar contoh, jadi hanya diambil 10, dan pilihan jawaban 4 opsi yaitu A, B, C, D. Jadi ini soal pilihan ganda. Nah, skor jawaban yang benar nilainya 1 dan skor jawaban yang salah nilainya 0. Nantinya yaitu dengan menggunakan rumus tingkat kesukaran sama dengan jumlah siswa yang menjawab benar dibagi jumlah siswa yang mengikuti tes. Jadi nilai yang benar di sini dibagi jumlah siswa yang mengikuti tes untuk melihat tingkat kesukaran ya. Ini adalah soalnya, soal 1, soal 2, soal 3, soal 4, dan seterusnya. Klasifikasinya, nilai 0,00 sampai 0,30 soal tergolong sukar. 0,31 sampai 0,70 soal tergolong sedang. 0,71 sampai 1,00 soal tergolong mudah. Semakin kecil nilai, maka soal semakin sukar. Dan semakin besar nilai skor nilai yang diperoleh, maka soal semakin mudah. Kita cari di sini skor tiap-tiap siswa tersebut memiliki nilai atau skor yang benarnya ya. Kita cari di sini sama dengan sum kurung buka. Kita tarik dari sini. Nilai yang paling benar, dia menjawab benar ada 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Maka skornya Alpin yang benar adalah 12. Untuk melihat yang lainnya, kita tarik dari atas ke bawah. Maka di sini munculan soal yang benar adalah 13 soal. Budi menjawab soal dengan benar jumlah 7. Cantika menjawab soal dengan benar 10 soal. Cici menjawab dengan benar 8 soal, dan seterusnya. Di sini untuk melihat tingkat kesukaran dari tiap-tiap butir soal di sini ya. Maka di sini tapi dijumlah terlebih dahulu. Sama dengan zoom kurung buka. Kita tarik dari sini nomor 1 ya. Sampai 10 orang di sini. Lalu kurung tutup. Enter. Maka di sini yang menjawab nilai benar ada 4 orang. Sini ya, ada 4 orang. 1, 2, 3, 4. Jadi soal nomor 1 dari 10 orang yang menjawab benar ada 4 orang. Untuk melihat yang lainnya, kita seperti tadi, yaitu dengan menarik ke arah kanan, maka jumlah di sini muncul. Kita buktikan terlebih dahulu bahwa nomor 1 tadi sudah dibuktikan nilainya ya, siswa 4 orang yang menjawab benar, dan di sini siswa yang menjawab benar 1, 2, 3, 4 ya, ada 4. Nah, di sini terlihat dari tiap-tiap soal ya memiliki
yang menjawabnya sangat berbeda. Nah, sekarang kita mencari tingkat kesukaran. Tingkat kesukaran dari tiap butir soal. Kita lihat rumusnya. Jumlah siswa yang menjawab benar butir soal. Lihat, berarti di sini kalau ini adalah jumlah soal yang benar dijawab oleh Alvin, sedangkan yang ini adalah jumlah yang benar dari nama siswa yang ini. Kita lihat kembali ke rumus. Di sini rumus yang digunakan adalah jumlah siswa. Jadi bukan jumlah soal yang dijawab oleh seseorang, tetapi jumlah seluruh siswa yang menjawab benar dari butir soal. Dibagi jumlah siswa yang mengikuti tes. Kita hitung ya di sini. Sama dengan kurung buka, kita klik yang ini, dibagi ada 10 siswa ya, kurung tutup, tekan enter, maka hasilnya 0,4. Kita tarik dari sini ke kanan, maka di sini sudah terisi untuk tingkat kesukaran ya. Maka di sini kita lihat tabel yang ada di sebelahnya. Soal nomor 1 di sini. Ini ya. Di sini. Maka nilainya 0,4. Kalau 0,4 ini masuknya di sedang ya. Ini 0,31 sampai 0,70 ya. Di sini yang sedang ya. Di sini adalah 0,4 berarti ada di soal tergolong sedang. Berikutnya adalah masih 0,4. Ini juga masih sedang ya. Ini soal nomor 3 yaitu 0,7. Maka kalau 0,7 atau dalam soal tergolong sedang. Di sini 0,6. Ini juga soal tersebut tergolong sedang. Lalu soal nomor 5 masih 0,6. Ini juga masih sedang. Nomor 6 masih sedang. Kita perhatikan di sini. Soal nomor 7 0,3. 0,3 berarti termasuk di sini ya, sukar. Nomor 8 0,6. Ini juga masuk di sedang. Soal nomor 9 0,8. Di sini soal nomor 9, nomor 10, nomor 10 0,6. Nomor 10 termasuk sedang. 0,6 termasuk sedang. Soal nomor 15 0,1. 11 ini 0,8 soal termasuk sukar. Sekarang nomor 12 0,6 soal termasuk sedang, kegolongan sedang. Nomor 13 di sini 0,5 di sini masuk ke masih sedang. Nomor 14 0,9 maka soal termasuk
mudah. Maka 0,1 masuknya di sini. Soal nomor 15 itu, ya. Sekarang soal nomor 16, 0,6 berarti ada di golongan sedang. Ini nomor 16. Sekarang nomor 17. Nomor 17 di sini 0,7. 0,7 masih termasuk ke bagian yang sedang. Nomor 17. Sekarang nomor 18, 0,2. 0,2 ada di sini, soal tergolong sukar. Nomor 18. Ya, betul, nomor 18. Sekarang itu nomor 18, nomor 19 ya. Nomor 18 termasuk sukar. Dan nomor 19 0,5 masuk ke sedang. Dan yang terakhir adalah nomor 20 yaitu 0,6. 0,6 ini masuk di golongan sedang. Bapak dan Ibu sekalian, ini adalah cara mencari tingkat kesukaran ya. Tingkat kesukaran dari tiap-tiap butir soal. Yang tergolong sukar soal itu hanya 3 soal, dan yang tergolong mudah pun hanya 3 soal. Di sini yang lainnya semua soal termasuk golongan yang sedang. Ini bisa dilihat ya. Cara mencari tingkat kesukaran sekarang sudah kita temukan. Jadi dalam mencari tingkat kesukaran soal itu bukan cara membuat soal dari pemberi soal tersebut, tetapi dilihat dari berapa nilai skor tingkat kesukaran yang didapat. Karena mudah bagi seorang guru yang membuat soal untuk anaknya, belum tentu anaknya mudah. Menurut pembuat soal itu sukar, belum tentu bagi anak sukar. Dengan cara yang seperti itu, maka hasil untuk mencari nilai kesukaran tidak valid. Tetapi jika dengan menggunakan rumus seperti ini, maka tingkat kesukaran yang valid karena diambil dari seluruh soal yang benar dan seluruh siswa yang mengikuti. Di sini tingkat kesukaran, maka dari 20 soal ini ditemukan tingkat kesukarannya ya. Soal tergolong sukarnya ada berapa, soal tergolong sedangnya berapa, soal tergolong mudahnya ada berapa. Demikianlah penjelasan dari saya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada salah kata. Semoga informasi ini sangat bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.